Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala at-tawsiyah wan nasihah lana ma'syar ahli al-islam wal iman min asbabis sa'adah. Allahumma ya karim ya rahman ya khaliqas sayyi'ah wal hasanah adim salawatika wa salamaka ala abdikal mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidi ahli ta'ah wa ala sairi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalina ulil karamah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati al-waqi'ati at-tammati al-qari'ah wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Sesepuh bini sepuh yang kami muliakan, seluruh jajaran takmir masjid musalla, khususnya musalla kita bersama An-Nur, dan segenap para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan diberi panjang umur oleh Allah. Semoga diberi keberkahan dalam umur kita dan diberi taufik serta hidayah untuk terus menerus menjalankan taat secara istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pitutur atau dikenal dengan istilah mau'idhah itu dibagi menjadi dua. Ada pitutur yang bersifat suara, ada pitutur itu yang bersifat diam. Kalau bahasa Arabnya sayyid wa samit. Sayyid artinya pitutur atau mau'idhah yang bersifat suara, seperti mau'idatul hasanah daripada mubaligh, daripada para penceramah, daripada kiai. Di antaranya inggih menika pitutur melalui Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an isinya mau'idah hasanah. Jikalau disuarakan maka orang akan bisa mengambil yang namanya faedah dan hasil. Setiap kita membaca Al-Quran, mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas, apapun ayat yang dibaca, kalau kita membaca dengan menggunakan angan-angan dan bertafakur, pasti setelah membaca kita mendapatkan pitutur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ayat yang disampaikan oleh imam kita Mas Yasin, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu, oh ya, jelas swarga bagi orang-orang yang kembali kepada Allah dengan membawa timbangan amal yang berat. Masuk ke dalam neraka bagi orang-orang yang kembali kepada Allah dengan membawa amal yang ringan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, kalau timbangan amal solehnya ini berat, fahuwa fi isyah, orang itu pasti berada dalam surga. Wa amma man khaffat, barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, maka dia berada dalam neraka yang namanya neraka hawiyah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya Quran itu bukan sekedar dibaca, bukan sekedar
belajar anak pondok ini tajwidnya bagus, suaranya bagus. Bukan itu inti Al-Qur'an, bukan itu. Tapi inti Al-Qur'an adalah sarana untuk bertafakkur, untuk bertadabbur. Dibaca, kemudian difahami artinya, lalu kemudian diterapkan dalam kehidupannya, sehingga barokah Al-Qur'an kehidupannya tambah berkah, tambah berkah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Al-Qur'an. Kata ulama, di antara ayat yang paling top untuk kita jadikan sebagai lahan untuk bertafakkur, surat Zalzalah. Surat apa? Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu kalau dibaca dalam riwayat hadis seperti separuh Al-Qur'an pahalanya. Separuh Al-Qur'an dalam kurung 15 juzuk. Jadi kalau dibaca 2 kali hatam Al-Qur'an. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu kalau di awal ayat sampai akhir ayat itu menerangkan tentang kehancuran dunia. Di dunia beserta isinya, sak omah jenengan, sak mobil, semuanya akan berkeping-keping seperti debu. Terus menerangkan tentang perjalanan manusia ketika sampai kepada pengadilan Allah. Di depan kita ada tempat timbangan amal. Mana yang berat? Surga. Yang ringan, naudzubillah, dalam neraka. Karena kandungan isinya seperti itu, maka sekali dibaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, seperti pahala pinten? Nisful Quran, separuh Al-Quran. Kalau dibaca 2 kali pahalanya pinten? Seperti 1 hataman Al-Quran. Karena isinya itu surat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini namanya mauidhah atau pitutur yang berbicara. Namanya sayyid. Mauidhah sayyid. Mauidhah yang bersifat bicara. Dan yang kedua, yang inti dari pembahasan malam ini adalah mauidhah yang diam. Nggih menika kematian. Nah, Bapak, kematian yang sudah dialami oleh teman kita bersama. Ya, biasanya saya masuk ke musola, beliau hadir, salaman. Malam ini tak golek inti wong. Pak Haji Suparlan almarhum sudah enggak ada. Dan kita harus siap-siap apa ning ndi? Kan ngoten. Lah nggih, tapi mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Kalau beliau insyaallah nikmat, insyaallah nikmat. Bahkan insyaallah almarhum sinten niki? Bapak Haji Bapak Edi Sisworo insyaallah husnul khatimah. Beliau sekarang ngontak mantuk, nggih Ustaz Rauf, leres jenengan sakmangke kula ngertos fadilah jamaah nggih tok. Nggih tok. Nek kita kan mosok iya kan ngoten. Sik bahasane iya apa ora, mosok iya. Tapi kalau beliau sudah merasakan mboten kecapean, sudah selesai capeknya. Sudah selesai capeknya. Susahnya sudah hilang. Barokah adzan, gitu? Loh, gitu? Barokah pujian, barokah napa? Istiqomah rutinan dan seterusnya. Mudah-mudahan husnul khatimah. Terkhusus juga kepada almarhum Bapak Edi Sisworo dan almarhum Bapak Haji Suparlan dan semua almarhum almarhumah. Mudah-mudahan diberi oleh Allah Ta'ala husnul khatimah dan dilapangkan kuburannya dan dijadikan raudhah min riyadil jinan, dan semua amal taatnya diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan rohnya diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan dijadikan kuburannya petamanan surga, dan rohnya dikumpulkan dengan rohnya para nabi dan para rasul, dan beliau insyaallah mereka mendapatkan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Berbicara tentang pitutur yang bersifat diam, nggak perlu pakai tausiah, nggak perlu pakai mendatangkan mubalek. Nek jenengan angen-angen naminipun mati, mesti angsal pitutur. Kafa bil mauti wa idzan, kata Rasulullah. Cukup ingat kematian
itu merupakan salah satu jenis mau'idatul hasanah. Kafa, cukup. Saking cukupnya ini ulama menganjurkan kepada kita tiap hari kudu eling mati ping 70. Ping pinten, Pak? 70. Oh. Diingatkan oleh Allah tiap malam tidur. An-naumu akhul maut. Tidur iku mirip mati. Jangan kayak duwe saem, orang ada gelem. Kasih kunci mobil, orang ada dijukuk. Kasih jenis dunia apapun bentuknya tidak akan diambil karena sudah lenyap dengan tidur. Begitu pula yang sudah meninggal dunia dengan pameri, aku di sertifikat, orang ada gelem. Aku beli mobil baru, orang ada gelem. Napa perlu nih? Barokah Fatihah, barokah sedekah, barokah al-ikhlas, barokah taat-taat yang kita kirimkan kepada almarhum. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo Abah Fauzi, monggo Abah, monggo. Nggih. Nggih. Kafa bil mauti wa'idan. Benar. Niki Abah. Monggo, niki. Nggih, samping kiri kula monggo. Mauti wa'idan, cukup ingat mati. Niku sudah bisa mengganti sekian ribu penceramah. Kadang-kadang penceramah gak mengingatkan mati. Kalau mati pasti akan menghasilkan fadilah dan kelebihan kepada kita. Sing sugih ingat mati, hasilnya napa? Hati-hati dengan sugihnya. Sebab sugih tidak akan dibawa. Sing punya kedudukan tinggi, pangkat, ingat mati, pangkatmu tidak akan dibawa. Betul. Apakah ada ketika orang mati kemudian jenazah ditulisi TNI? Oh no. Presiden, ono. Tulisannya kan, bahkan kiai orang ono. Kafan kiai haji tidak ada. Betul. Mati sama. Sing dadi kiai zahire nggih sama. Sing dadi presiden nggih sama, sing kaya, sing miskin, sing modele kados ngapa mawon. Kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mesti kafane warnane putih. Tanpa nama, tanpa titel. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, makanya tadi kalau sampai akhir dianjurkan, sangat dianjurkan ingat kematian itu tiap hari ping 70 kali. 70 kali, mulai bangun tidur sampai mau tidur 70 kali. Bayangkan. Nah, kira-kira baginya bagaimana itu? 24 jam. Tiap saat dianjurkan. Sing punya ilmu ingat mati. Bukan ilmunya yang kita bawa, tapi amanah. Nanti akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala bagaimana menyampaikan suatu ilmu. Begitu pula yang kaya, yang punya jabatan secara keseluruhan. Yang selamat hanya satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling takwalah, orang yang paling selamat, orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Itu beliau pernah mengatakan dalam makalahnya, man dakhalal qabra bila zad. Atau sisi riwayat diterangkan dalam hadis, mal mayyitu fil qabr illa kal gharikil mutaghawwith. Setiap mayit, jenazah yang sudah masuk ke liang lahat alias kuburan itu ibarat seperti orang tenggelam yang minta bantuan. Mal mayit, kata beliau Rasulullah dalam hadisnya dalam riwayat sahabat Abu Bakar, kata beliau setiap jenazah mal mayit, nggak ada mayit kecuali ibarat di dalam kubur seperti orang berada di tengah-tengah lautan yang tenggelam yang minta bantuan.
Ketika ada orang tenggelam di tengah lautan, jangan kasih duit sak gebok sak em, dijukuk napa mboten? Mboten, tambah kelep. Nggih, jangan kasih Innova. Hah? Pati gowo Innova nih. Tambah kelep. Jangan kasih model apa masak tronton. Hah? Enggak akan. Enggak taunya pengennya gedebok, napa? Gedebok, pelampung. Regane 2.000. Nek bahasa Tuban niku gedebok, ngerti gedebok? Gedebok niku pelepahe napa? Pisang. Dikasih gedebok ambil dikasih mobil, milih mana? Gedebok. Dikasih tampar, kalau dikasih besi atau emas yang terbuat dari besi, milih tamparnya. Begitu pula keadaan di alam barzah. Sama sekali mereka nggak mau mengingat urusan dunia. Beliau Pak Haji Suparlan yang diingat apa? Rutinitas setiap malam. Lah, napa niki? Ahad pertama napa ahad yang ahad pertama napa ahad ketiga. Tapi beliau insya Allah selalu mendapatkan kiriman atas rutinitas kita. Amin Allahumma. Itu ibrah dan iktibar bagi kita semuanya. Yang kasihan kan Fir'aun, hopong kenangan-kenangan indah di alam kubur. Orang itu kenangan, Pak. Mateni wong niku nggih. Kenangan apa Fir'aun dan Qarun niku? Tapi bagi orang-orang yang soleh, walaupun urusan dunia nggak begitu mewah, tapi punya kenangan ibadah. Di alam kubur ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan konco-konco. Apa yang dibicarakan? Berapa kali hataman Quran? Ngoten gak ono. Berapa proyek muda ono. Berarti bodoh nih gak mati deh, bodoh nih. Berapa hataman? Berapa yasin yang sudah kau baca? Berapa rutinitas ikut pengajian? Berapa jamaah yang sudah kau kerjakan? Langkah-langkah dengan langkahmu sudah berapa? Itu yang dibanding-bandingkan, yang menjadi bahan pembicaraan di alam kubur. Mudah-mudahan kita husnul khatimah dan mudah-mudahan diberi oleh Allah Ta'ala panjang yang umur yang panjang, amin ya rabbal. Niku dawuh Rasulullah. Kalau dawuh sahabat Abu Bakar Siddiq, man dakhalal qabra bila zat faka'annama rakibal bahra bila safinah. Barang siapa masuk ke dalam kubur tanpa bekal, bagikan seperti orang melintas lautan tanpa perahu, alias tenggelam. Zat itu bekal apa ini yang dimaksud? Yang dimaksud adalah amal soleh. Tentunya akhir surat Al-Kahfi, faman kana yarju Allah nih dalam Al-Qur'an mengatakan, kowe ape ketemu aku, mesti ketemu. Gak ngarah ninti-ninti awakmu. Nabi Adam wis ketemu. Nabi Nuh sudah ketemu. Nabi Muhammad SAW sudah ketemu. Kapan kamu ketemu? Iki nasihatku kata Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Hei hambaku, kalau kamu mau ketemu aku, satu tok bekali, amal yang uang. Aku pemilik uang. Jabatan, aku punya jabatan tinggi. Amal soleh, uang gunakan untuk amal soleh. Jabatan gunakan untuk yang amal soleh. Segala fasilitas dunia yang bersifat fana kita masukkan dalam sarana amal soleh. Insya Allah semuanya adalah bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan rutinan GKA kemarin saya terangkan ucapannya malaikat ketika ada jenazah sudah dikafani. Kata malaikat, kasihan. Yukhad kulluh wa yuhasab kulluh. Dunia ini gak digowo, tapi ini akhirat dihisab kabeh. Betul. Betul. Okay. Apa ada jenazah gowo? Gowo apa nih? Gowo ATM. Bodoh nih berarti. Gak ada. Keluar dari perut seorang ibu setiap bayi gegem. Tapi ketika meninggal dunia, apakah ada jenazah gegem? Ndak ono. Jenazah mesti udar. Gegeme seorang bayi ketika keluar dari perut seorang ibu isyarah donya abdi dipek kabeh.
Makanya tidak heran kalau ada orang berkecimpung dengan dunia, malam dunia, siang dunia, kuat duit terus sampai jamaah ke ono waktu ngaji ke ono waktu. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Lho iku isyarah Allah Taala. Ketika ada setiap jabang bayi, ibu mungkin yang lebih paham. Kalau kita kan bukan apa? Bukan tempatnya. Setiap jabang bayi lahir itu mesti gegem. Isyarah apa? Dunia ini pengen di PKB, pengen dikuasai semuanya. Tapi ketika meninggal dunia, udar. Alias apa? Enggak ada satupun yang dibawa. Makanya Allah memberikan isyarah. Allah yang menciptakan kita dan akhirat, yang punya surga, memberikan nasihat dari jauh hari, mengatakan kalau kamu ingin ketemu dengan aku, bukan dunia yang kau bawa, tapi amal yang sah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Semoga Allah berikan umur yang panjang, yang berkah, amin ya rabbal alamin. Dan di antara sekian amal soleh yang paling mudah setunggal, berprasangkalah yang baik kepada Allah, husnudzan kalih Allah. Bon niku mawon. Husnudzan kalih Allah. Kita berprasangka baik kepada Allah, pasti Allah Ta'ala akan bermuamalah baik kepada kita. Makanya dalam dawuh ya Rasulullah niku, la syai' afdhala min amrain. Tidak ada perkara yang lebih afdal daripada dua. Pertama, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada hamba Allah. Nek wonten tiyang modele napa mawon jenengan pasang husnudzan. Walaupun salah jenengan dapat pahala. Tapi nek suudzon, berprasangka yang buruk walaupun benar maksiat. Jadi sahib husnudzon asaba atau uthiba wa in akhta. Orang yang punya prasangka baik walaupun dia salah, dia dapat pahala. Pernah saya sampaikan, jangan bangun akhir malam jam 3 terdengar suara kericikan dari kamar kecil milik tetangga, jangan berprasangka apa tahajud, padahal cuma pipis balik itu rumahnya. Jangan untuk pahala. Kalau ada orang suudzon, loh, tonggo kure subuh lagi mulai, yo ning ndi. Walaupun itu benar, orang itu dapat dosa. Jadi husnudzon kepada hamba Allah Ta'ala ini termasuk ibadah yang paling ringan. Pokoknya beto ati mawon. Nek atine resik mesti selalu berprasangka baik kepada orang, bahkan kepada selain orang, jenis hayawan dan makhluk. Di dalam ilmu fikih diterangkan bab di antara bab yang mengarah kepada husnudzon. Ada seekor kucing menjilat darah. Kita tahu kucing menjilat darah, otomatis mulutnya najis. Setelah setengah jam perkiraan, jenengan nggak lihat mana kucingnya, nggak tahu kemana. Setelah setengah jam kemudian menjilat kopi kita, minum kopi. Hukum kopi apa? Suci. Loh kok bisa Ustadz? Kemungkinan kucingnya kumur-kumur dengan air suci. Kenapa? Mungkin waktu kita nggak lihat ibu bapak, dia kumur-kumur. Masuk kucing kumur-kumur, ya seperti itulah perumpamaannya. Mungkin minum air yang suci sehingga mulutnya suci. Ketika datang, maaf mungkin menjilat kopi kita, hukum kopinya suci. Ini husnudzon dengan hamba Allah. Dan pahala husnudzon tergantung dengan husnudzon. Kalau yang hadir jenengan husnudzon kabeh wali, amin Allahumma, kabeh jenengan untuk pahala sesuai dengan yang hadir. Makanya Imam Ali Zainal Abidin mengatakan thalathun khabba'ahallah fi thalath. Ada 3 hal dirahasiakan oleh Allah Ta'ala pada 3 hal.
satu di antara 3 hal, yaitu tentang kewalian seseorang. Makanya saya pribadi, kalau ada jenazah yang hadir kok lebih 40 wali min auliyaillah. Oke, apalagi kemarin baju subhanallah, masya Allah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Kalau ada jenazah yang hadir ini di atas 40, sudah, itu jenazah yang dimuliakan oleh Allah. Karena setiap ada perkumpulan, di dalamnya ada 40 orang, mesti satu di antara mereka ada wali. Tapi aja ngaku. Paling aku, aja ngono. Oke, sekarang hadir perempuan berapa, laki-laki berapa? Tinggal menghitungkan, nek 80 berarti loro wali ini. Tapi aja ngaku. Paling aku aja. Paling aku jadi wali gak ngaku-ngaku, Pak. Itu sampai segitu. Sampai kula niki membaca kitab niki guyu dhewe, guyu dhewe. Nggih. Ada kuburan di salah satu daerah. Dikira niku kuburane wali. Wes, kelihatan kuburan. Diziarahi oleh orang sak kampung, dibikin untuk sebab tawasul. Setiap ziarah pulang-pulang hajatnya kabul. Bukan satu kejadian, bukan beberapa kejadian semacam itu. Lihat ada kuburan. Kan kita madzhab Ahlussunnah wal Jamaah kan dianjurkan ziarah. Zurul kubur, perintah ziarah kubur, bukan kita menyembah kuburan. Kita setiap salat Allahu Akbar kok ziarah kuburan. Napa niku? Bertawassul. Tenggane Habib Abu Bakar, Sunan Giri, Maulana Malik Ibrahim bertawassul. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak lama kemudian ada orang dikasih oleh Allah Ta'ala hati. Mata hati. Dilihat. Astagfirullahaladzim. Bangkai keledai. Bangkai apa? Keledai. Gak percaya. Dikeduk betul bangkai keledai. Subhanallah, bangkai keledai bisa memberikan terkabulnya hajat. Bukan masalah bangkai keledai. Napa? Husnudzon orang kampung terhadap kuburan tersebut. Loh. Jadi husnudzon itu subhanallah. Pengaruhnya besar dalam kehidupan kita. Loh, jenengan kali kula kan gadai istri. Husnudzon wali niku Pak. Loh ngoten lho. Loh. Kalau setiap anak punya husnudzon kalih ibu bapaknya seperti sahabat Sayyidina Uwais Al-Qarani, masuk surga loh Pak. Kalau setiap anak dia punya prasangka baik, takzimnya luar biasa seperti takzimnya Uwais Al-Qarani kepada seorang ibunya, menjadi asbab dia husnul khotimah. Loh. Uwais Al-Qarani, tahu Uwais Al-Qarani? Kenapa namanya disebut oleh Rasulullah padahal nggak ketemu dengan Rasulullah? Karena barokah napa? Takzimnya kepada orang tua, wabil khusus kepada seorang ibu. Sampai apa ketemu Rasulullah dicegah sama ibu nih, ojo nak, gak usah nak, nanti ibu siapa yang ngerawat? Ngoten. Saking takzimnya dengan orang tua tersebut sehingga Rasul alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Umar, khalifah saat itu, dengan sahabat Ali. Hei Umar, hei Ali, aku titip salam, sampaikan Uwais Al-Qarani. Dan kiriman salam ini bukan khusus kepada Uwais Al-Qarani, tapi kepada setiap orang yang muamalah dengan orang tua seperti Uwais Al-Qarani. Kadang-kadang kita sebagai seorang anak dengan orang lain takzim, dengan orang tua disandung sempar. Dengan orang lain cium tangan, dengan bapaknya kon nyium tangan nih. Wali ya. Orang lain bisa berbahasa dengan halus dengan orang tua enggak. Naudzubillah tsumma naudzu. Rasulullah sampai kirim salam kepada Uwais Al-Qarani dan disampaikan oleh Umar dengan sahabat Ali, sahabat Umar, sahabat ketika ketemu dengan Uwais Al-Qarani. Kata Uwais, kamu tahu saya Uwais dari mana? Rasulullah yang mensifatkan Anda dengan sifat sebagai berikut. 1. Anda dari Yaman. Betul. Anda dari daerah Qarn, betul. Desamu namanya Murad. Betul. Dan kamu adalah orang yang berbakti kepada ibumu, betul. Dan maaf, di bawah ketiakmu ada bekas belang, sampai sekarang masih ada. Allahu Akbar.
Sampai penyakit ibunya saja nggak tahu, Rasulullah sudah tahu. Jadi Uwais Al-Qarni itu diuji oleh Allah Ta'ala, seluruh tubuhnya itu belang, atas belang. Penyakit belang, apa belang nih? Putih-putih loh Pak, mendekati pano. Kenapa? Nah, semuanya belang. Minta kepada Allah untuk disembuhkan kecuali yang ada di bawah ketiak supaya ditetapkan, supaya ingat rasa syukurnya kepada Uwais Al-Qarni. Kalau kita kan enggak mudah-mudahan sembuh kabeh kan ngoten. Nek wali gak ojo Gusti, sisine sithik ae. Cek ingat kepada Anda terus. Nah, kita kembali. Jadi husnudzon kepada hamba Allah Ta'ala. Bahkan kepada sing maksiat husnudzon. Bahkan kepada sing nakal, bahkan kepada sing ahli maksiat, kita enggak boleh suudzon. Kita husnudzon karena finish manusia enggak ada yang tahu kecuali Allah. Bal'am bin Ba'ura, kurang apanya itu? Ilmunya, walinya, ibadahnya. Sampai santrinya yang hadir, saking banyaknya tinta yang dihadirkan di majlis Bal'am bin Ba'ura itu kurang lebih 12.000. 12.000 tinta, tapi matinya su'ul khatimah. Penzina perempuan di kalangan Bani Israel. Sebab seekor anjing masuk surga. Duh. Kalau dihitung dohir ilmu dohirnya, kalau dihitung menurut dohirnya, enggak cocok Pak. Niki ahli zina, niki ahli ilmu, niki ahli maksiat, niki ahli taat. Bal'am bin Ba'ura celoko di neraka, sing ini ahli maksiat masuk ke dalam surga. Apa intinya? Kembali kepada masalah hati. Husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada hamba Allah. Dengan siapa saja. Tetangga harus husnudzon, bahkan dengan anak pun harus husnudzon, dengan siapa saja. Sampai ada rombongan maling. Rombongan apa? Maling. Jadi rombongan maling. La ilaha illallah. Mau ngerampok, malam-malam kecapean, bertamu kepada seseorang. Ngetak-ketak pintu, tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pulau niki mau perang ke jalan Allah. Ngomongin ngoten. Nahnu mujahidun, kami ini mau berperang. Sahibul bait ngomong, waduh masya Allah orang-orang soleh, dimanggake. Padahal mau nopo? Ngerampok. Dimasukkan ke dalam rumahnya, dijamu. Karena ngomongnya kita adalah para mujahidin, dimuliakan. Sebelum pamitan pulang, salah satu dari keluarga ada yang sakit, dikongkon dongan nih Pak. Maling kondungu. Maaf, tolong ini ada keluarga saya lagi sakit, tolong didongani, di Fatihah, maling Pak. Di Fatihah selesai, waras loh. Fatihah maling. Apa mana Fatihah sinten iki ya? Fatihah perampok. Bukan masalah perampok, orang yang sedang sakit dan keluarganya punya husnudzon kepada tamu, dikira wali min auliyaillah. Sampai Fatihah mandi. Napa mandi niku? Kabul. Pun selesai ngerampok, pulang-pulang nggo rampok, nggo apa? Barang-barang berharga, mampir malih. Pemilik rumah mengatakan, Masya Allah berhasil perangnya. Berhasil perang, rampasan perang. Padahal oleh ngerampok nih. Pun masuk ke rumah cerita, matur suwun terima kasih berkat doa nih sampeyan yang sakit sembuh. Kelengah. Tolak aku iki rampok tuh aku mandi ngoten. Akhirnya Pak sebab kejadian itu terus tobat semuanya. Ya Allah, ini orang husnudzon dengan kami yang maksiat. Masa kami suudzon dengan Allah. Akhirnya tobat berkait apa? Husnudzon tadi. Cerita ini kita ambil husnudzon, bukan cerita rampoknya. Bukan cerita rampoknya, cerita husnudzon. Yang terakhir, husnudzon kalian Allah. Kalau kita berprasangka Allah tidak akan menyiksa kita, insya Allah Allah Ta'ala tidak akan menyiksa kita. Kalau kita husnudzon, Allah akan mewafatkan kita, husnul khatimah akan diwafatkan oleh Allah. Allah Ta'ala nggak pernah mengingkari janji para Allah, nggak pernah mengingkari. Seorang presiden sing kaya raya, dermawan, adil, setiap janji kepada rakyatnya sing adil loh nggih, mesti terlaksana, sing adil loh nggih, terlaksana.
Itu seorang presiden, orang yang kaya raya, seorang tajir, saudagar, punya sifat rahmat. Itu sebagian dari makhluknya Allah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah, rahmatun fid dunya wa tis'ah wa tas'ina rahmah fil akhirah. Allah Ta'ala punya 100 rahmat. Satu rahmat itu baru di dunia. Mulai Nabi Adam sampai akhir zaman, sedanten jenengan delok niku cuma satu rahmat. 99 rahmat di akhirat. Jadi kita di padang mahsyar akan menyaksikan 99 rahmatnya Allah Ta'ala yang dibagi-bagi. Dan orang yang paling banyak mendapatkan rahmatnya Allah, orang yang paling banyak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Itu sumber rahmat dengan Rasulullah. Jamaah itu kan singgalang Rasulullah. Nggih, ngadakake pengajian singgalang kalih Rasulullah, ngadakake sedekah singgalang sedanten amalan-amalan syariat niku bukti daripada percikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diceritakan dulu ada orang namanya Yahya bin Aktham. Setelah mati dimasukkan ke kuburan, lalu kemudian ada orang mimpi. Dalam mimpinya ditanya, bagaimana keadaan kamu? Cerita. Ketika saya meninggal dunia, dimasukkan ke liang lahat, lalu Allah Ta'ala memanggilku dengan panggilan jelek. Hei wong nakal, hei wong elek, kau telah melakukan ini, dan ini, kamu akan di neraka. Bahasanya ngoten lah, kalau diterjemahkan. Kata Yahya bin Aktham, dengan kita mengatakan, Gusti, saya dengar hadis dari Nabimu, mboten ngoten kok jenengan itu. La ilaha illallah. Saya dengar dari Abdul Razak dari Ma'mar dari Anas dari Rasulullah dari Jibril, engkau mengatakan ana indallanni abdi bi falyadhunni bimasya. Kata jenengan niki yang saya dengarkan dari sahabat, dari tabi'in, dari Anas, dari Rasulullah, dari Jibril mengatakan engkau tergantung prasangka hambamu dan aku berprasangka engkau akan memasukkan aku ke dalam surga. Apa kata Allah Ta'ala? Betul Jibril, betul Muhammad, betul Anas, betul Ma'mar, betul Abdul Razak. Apa yang disampaikan betul, bahwa aku tergantung prasangka hambaku dan kamu sebab itu hadis aku masukkan ke dalam surga. Bukan amal ketaatan kita, Pak, tapi melulu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada orang dalam kondisi sakaratul maut, nggih, bahasa kitabnya sakit yang tidak bisa disembuhkan, itu tinggal nunggu panggilan. Saat itu jenengan jangan punya perasaan takut. Kan ada dua, ada perasaan takut, ada perasaan senang. Nah, bahasanya khauf dan roja. Kalau masih hidup harus dua-duanya, Pak. Harus punya rasa takut supaya kita enggak kecimpung dengan maksiat. Harus punya perasaan roja, arep-arep supaya amal kita diterima oleh Allah. Tapi kalau sudah dalam kondisi semacam itu, jangan takut, Pak, yang dipakai. Tapi yang dipakai adalah arep-arep rahmatnya Allah. Sehingga dianjurkan untuk membaca surat Yasin. Oke. Ketika ada orang dalam kondisi sakaratul maut, itu untuk meringankan yang namanya ruh diangkat oleh Allah, Pak. Jangan dipameri duit sak gebok, gede-gede, Yasin. Jadi membaca Yasin, Iqra'u Yasin inda mautakum, dianjurkan kita membaca surat Yasin karena isinya surat Yasin itu adalah hal-hal yang akan terjadi di hari kiamat. Di antaranya adalah hal-hal yang berupa surga dan kenikmatan-kenikmatan di surga. Insya Allah, melalui tema yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita umur yang panjang, umur yang berkah, dan mudah-mudahan yang sudah meninggal dunia, khususnya kepada Bapak Haji Edi Sisworo, Bapak Haji Suparlan, dan semua almarhum-almarhumah yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan husnul khotimah dan
musola kita An-Nur, serta musola yang lainnya dan masjid-masjid kita di GKA dimanapun berada, mudah-mudahan dimakmurkan oleh Allah, dan kita semuanya insya Allah melalui rumah Allah hajat kita dipermudah oleh Allah, hajat duniawi, hajat ukhrawi, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang pintar di dalam ilmu agama sehingga kita bisa memberikan syafaat kepada keluarga kita kelak nanti di hari kiamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup doa apa Fauzi? Nggih. Dikompleti Pak monggo.